Masih dalam pembahasan Monza versus Juventus. Nah, untuk saat ini kita membahas dari performa pemain. Nah, tapi kita nggak hanya bahas tentang Monza versus Juventus saja, teman-teman Juventini. Kita juga akan membahas tentang perpanjangan kontrak McKennie. Nah, bersama aku Amel yang menjadi host kali ini dan juga tentunya aku tidak sendirian karena aku ditemani oleh narasumber kita yaitu Mas Anton dan juga Mas Adi. Nah, boleh diperkenalkan diri dulu, Mas Adi. Halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi, Juventini dari IKN. Oke, terima kasih Mas Adi. Oke, boleh Mas Anton disapa-sapa dulu temannya. Halo semua fans suara Juventini, perkenalkan nama saya Alexander Anton, Juventini dari Angola. Oke, terima kasih Mas Anton, terima kasih Mas Adi. Nah, teman-teman, kalian juga bisa loh kalau misalnya kalian mau jadi salah satu narasumber di podcast kita. Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya itu gampang banget. Kalian bisa tinggal join ke member kita. Nah, tentunya di sana itu selain kalian bisa menjadi salah satu narasumber, kalian juga bisa tergabung dengan grup WhatsApp kita yang pastinya bakalan update terus nih tentang Juventus. Jadi kalian gak bakalan ketinggalan sama berita-berita Juventus. Oke, Juventus yang tampil dengan kekuatan terbaiknya ini menurunkan pemain-pemain andalan mereka, termasuk Nico Gonzalez yang starter berbarengan dengan Chico. Yang biasanya bila Nico itu beroperasi di area Chico sebagai penyerang sayap kanan, kali ini Nico dipasangkan sebagai attacking midfielder. Nah, anomali posisi juga terlihat di sektor fullback kiri dikarenakan Cambiaso belum menjadi starter walaupun sudah berada di bench dan terlihat main di menit-menit akhir. Posisinya ini digantikan oleh McKennie yang mana McKennie ini bukan posisi aslinya ya sebagai back kiri. Nah, dengan adanya rotasi-rotasi pemain nih yang dikarenakan situasi yang belum full squad, Juventus nih tentu tetap punya motivasi untuk mencari 3 poin. Nah, dengan motivasi yang besar untuk menang, performa pemain layak kita bicarakan nih, serta siapakah sih yang layak menjadi man of the match. Nah, kalau kita lihat nih pada penilaian performa di statistik Footmap Mode A, dia kan memakai formasi 4-1-4-1 ya, di mana sesuatu yang Mota nih sebenarnya pengen keluar nih dari kebiasaannya yang memakai formasi 4-2-3-1. Nah, menurut Mas Adi dan Mas Anton nih, apakah ada perbedaan nih antara rotasi formasinya atau tidak ada perbedaan nih dalam perubahan formasi yang ada? Boleh mungkin untuk Mas Adi dulu? Eh Kalau perubahan formasi ini kan cuma di babak pertama ya, 45 menit pertama Mota mencoba formasi 4-1-4-1. Ini formasi yang sebenarnya sudah familiar sama Mota, udah pernah dipakai juga di Bolonya di musim lalu beberapa kali gitu. Jadi emang alternatif dari 4-2-3-1 ini adalah 4-1-4-1 gitu. Di mana yang dipakai adalah dua posisi nomor 10 sama satu single pivot. Jadi emang formasi yang lebih attacking daripada mungkin dari biasa match-match sebelumnya gitu. Jadi dengan mainin Chico dan Cobb Miners di posisi nomor Nico sama Cobb Miners di posisi nomor 10, ini kan menandakan bahwa ya Mota ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Mumpung Nico Gonzalez fit, terus juga Chico lagi on fire, Yildiz lagi bagus, jadi Cobb Miners juga lagi perform. Jadi emang ini patut dicoba untuk variasi taktik di match-match selanjutnya. Tapi di formasi di babak pertama kita lihat formasi ini emang udah bagus sih sebenarnya. Jadi ini yang diharapkan Mota sebenarnya dengan punya dua attacking midfielder yang tipikalnya stylish tapi bisa menjaga ritme main Juventus lebih lebih teratur gitu dibandingkan dengan kita pakai Cobb Miners. Salah satu kalau Cobb Miners tidak perform, ini kelihatan banget lini depan ini tidak punya backup. Jadi kalau kalau sekarang dengan formasi 4-1-4-1 ini lini tengahnya ada backupnya gitu, khususnya di lini depan karena di belakang Dusan ada dua pemain yang nomor 10 yang silih berganti berbagi peran gitu. Itu aja sih kalau untuk babak kedua. Ya, at least ketika Commanders di babak kedua ditarik, formasi kembali ke 4-2-3-1 ya kita akan lihat UVK sebelumnya dan babak pertama dan babak kedua itu berbeda banget. Jadi opsi ini adalah opsi taktikal terbaru dari Mota yang sebenarnya baru buat Juventus tapi kalau buat Mota sih nggak terbaru sih karena udah dipakai at least 2 tahun di Bolonya gitu. Amel. Oke, baik Mas Adi. Berarti kalau untuk Juventus ini 4-1-4-1 baru, tapi kalau misalnya untuk gaya pemain dari pelatih Mota sendiri itu dia sudah sering ya memainkan Ya. poinnya untuk formasi 4-1-4-1. Nah, boleh kalau untuk pendapat dari Mas Anton gimana nih? Iya, jadi benar kata Mas Adi tadi.
4141 itu full attacking, apalagi squad kita kan dimulai dengan full attacking squad ya. Nico sama Kop sejajar pada saat menyerang, terus itu benar-benar menambah daya gedor kita, opsinya banyak. Jadi saya pikir di awal tuh, oh mungkin Mota pengen coba main dari tengah nih, nggak ngandelin kiri kanan doang nih, nggak ngandelin sayap aja. Jadi bukan Conce atau Yildiz aja yang bisa terus kan, apalagi kan lawannya Monza kan, dipikir coba-coba deh. Dan bener, efektif banget. 141 itu jalan banget, Locatelli cakep banget, one two touch kita sangat-sangat jalan. Makanya pada saat gol pertama itu kan juga memang karena daya gedor kita luar biasa, dan gol kedua kan memang dicetak oleh Nico kan, yaitu memang membuktikan bahwa formasi 4-1-4-1 oke, tapi memang ya sedikit unbalance karena ketika 4-1-4-1 kok kayaknya defense kita shaky ya. Nah, di pada saat bertahan itu tidak otomatis ubah jadi 4-2-3-1. Ya sama kayak di Mas Adi bilang, di babak kedua memang kita 4-2-3-1. Buktinya si Kop Manners babak pertama tuh sering banget sampai turun ke defense line tuh benar-benar ke bawah tuh. Sering banget. Beberapa kali malah dia sampai dive menyelamatkan ya tendangan dari Simonza, terus dia HP diving untuk ngeblok gitu. Jadi sebenarnya sih formasinya sih udah oke banget, terus pemainnya juga udah berjalan banget sih. Memang di sini peran Nico sangat besar. Dia jadi link up dari midfield yang tadinya kadang-kadang Kop itu bingung mau ngapain. Nah, sekarang ada dua orang di depan, Kop sama si Nico, jadi link up-nya bagus banget lah artinya lah. Ya kurang lama sih mungkin ya. Kita kurang lama bermain bersama karena squad nggak lengkap-lengkap. Memang Juventus kayak kena tulah nih ya. Ada aja cedera. Ini buktinya lawan Monza tahu-tahu si Kop cedera ringan lagi, udah masuk jam medika lagi kan kadang-kadang kan. Tapi formasi sih nggak ada bagus banget, memang oke, Mota oke, cuman leadership sih, memang kadang ketika leadership itu kurang ya, ketika 4-1-4-1 terus kita pindah ke defensive phase, leadershipnya kurang, jadi kayak nggak ada yang support, nggak ada yang semangatin, apalagi apa 1-1 tuh ya, babak pertama dari 1-1 itu kalau ada leadership yang oke, formasi ini sih bakal lebih gacor lagi sih Mel, kurang lebih begitu Mel. Oke, terima kasih Mas Anton. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk pas 1-4-1, 4-2-3-1 sebenarnya formasinya juga udah cukup bagus ya. Paling karena Juventus karena tadi ya mungkin kurang menit bermain bersama, jadi mereka kurang ada chemistry gitu kali maksud Mas Anton tadi ya. Nah, oke kalau Bener-bener. misalnya pendapat teman-teman suara Juventus ini gimana nih? Apakah formasi 4-1-4-1 dan 4-2-3-1 ini adakah perbedaan atau menurut kalian nih oke yang mana? Nah, oke, kalau tadi kita bahas tentang formasi nih ya, Mas. Nah, kita nih bahas tentang performa nih. Kalau kita ngomongin tentang performa nih, siapa sih yang layak menjadi man of the match di pertandingan Monza versus Juventus nih? Karena kalau misalnya kita mengacu pada penilaian Footmob, itu kan McKennie ya yang menjadi pemain dengan ranking performa tertinggi. Nah, kalau menurut Mas Adi dan Mas Antoni, siapakah man of the match di pertandingan Monza versus Juventus dan siapakah kiranya pemain nih yang malah performanya itu tuh tidak sesuai harapan? Oke, boleh ke Mas Anton dulu kali. Tadi kan udah Mas Adi. Boleh silakan Mas. Oke, wah, McKennie jadi rating tertinggi ya. Itu luar biasa McKennie ya. Babak pertama start dari back kiri, terus babak kedua midfield, terus Dusan ditarik jadi striker dia. Gila itu McKennie ya. Versatile banget, luar biasa. Ini kartu jokernya si Mota nih selain Locatelli nih ya. Locatelli midfield oke, jadi back oke. Mereka ini memang pantas sih ya, meskipun dia nggak terlalu cepat, nggak terlalu jago gocek, tapi ini pemain cerdas ya. Mungkin memang di Monza lawan Monza kemarin dia mendapat rating yang tinggi sih, oke. Pemain yang dengan skill all round, passingnya bagus, juga McKennie menjadi penyelamat kan, gol pertama dia kan, di saat compang-camping Juve ini skuadnya gara-gara cedera, mau dia taruh di mana aja oke nih. Mungkin yang belum dia jadi apa ya? Jadi back tengah sama kiper kali ya. Aduh, jangan sampai deh. Kita punya Digre, punya Perin sampai cedera. Aduh, ampun. Kalau pemain yang disorot banyak ya, cukup banyak yang berpenampilan bagus ya. Yildiz tuh bener-bener showing skill tuh kemarin tuh gocek. Shootnya beberapa kali sampai diblok sama kiper. Cuma memang is very unlucky aja, beberapa shootnya belum bisa jadi gol. Chico sedikit tenggelam karena selalu di double team sama orang. Tapi ada satu momen di mana dia bisa ngelewatin 3 orang gitu kan, tapi enggak lah, bukan Chico juga lah. Di Gray. Si kiper kita ini juga lumayan tuh kemarin tuh Monza tuh.
beberapa kali penyelamatan meskipun gol pertama itu gol si Monza di Gray bengong nggak bisa ngapa-ngapain memang karena kesalahan Kalulu kan. Tapi di Gray juga oke, skornya bagus. Tapi kalau buat saya sih man of the match-nya udah jelas ya. Nico Gonzalez, man of the match ini Nico Gonzalez kalau saya ya. Dengan shoot 6 shoot on target, beberapa dari luar kotak penalti, headingnya juga beberapa membahayakan. Udah lama banget loh kita nggak bisa gol lewat heading kecuali dari back gitu kan ya. Bisa cari posisi, bisa link up sama pemain lain. Itu Nico sih luar biasa sih. Emang itu pantas banget bagi saya menjadi man of the match. Beda dikit sih sama si McKennie, cuman Nico Gonzalez itu man of the match pilihan saya. Oke, Mas Anton. Kalau misalnya tadi kan man of the match-nya, kalau performa pemain yang tidak sesuai harapan Mas Anton ini siapa? Aduh, Dusan. It's a very bad day for Dusan ini. Aduh, sampai marah-marah dia habis di out itu. Mas tadi lihat nggak semalam dia tuh sampai pas dia keluarin top sepatunya sampai banting marah-marah ngoceh-ngoceh. Nggak adil sih, memang nggak adil sih. Kita ngarepin Dusan selalu, mungkin ya dia striker, harapan kita dia selalu nyetak gol. Memang nggak adil kita harapin dia performa bagus terus. Tapi paling enggak tuh jangan-jangan ancur-ancur amat gitu loh. Kemarin tuh dia cuma 2 kali shoot, 2 kali, sekali shootnya ke blok, sekalinya off target. Terus nggak bisa cari posisi. Lu bayangin, dia cuma 28 kali sentuh bola. Itu sih Dusan kita. Kalau kayak Trese gue, nggak apa-apa deh, lu jarang nyentuh bola. Tapi sekali dapat gol. Ini Dusan udah jarang nyentuh bola, shoot on target shoot off target malah cuman 2. Tapi yang bikin gue bete sih reaksinya si Dusan itu sih. Coba ngoceh-ngoceh. Kenapa coba marah-marah? Itu 1 hari sebelum padahal dia di mana di IG ya. Di IG dia bilang, "Ayo kita semua pos pemain Juventus bersatu, kita berjuang bersama, united kita." Ujung-ujungnya di saat marah-marah. Nggak tahu Bang Mas Adi. Kenapa tuh? Kira-kira Babang Dusan kita marah-marah Mas Adi tuh? Hah? Ampun deh. Gitu Mel kayak Mel. Oke, terima kasih Mas Anton. Nah, kalau misalnya dari Mas Adi nih, apakah sama untuk player man on the match-nya Nico Gonzalez juga atau ada pendapat berbeda? Silakan Mas Adi. Gue lebih prefer sebenarnya kalau Cup Miners main 90 menit mungkin gue lebih prefer Cup Miners ya karena kan gol pertama assist corner itu adalah pembuka dahaga ya karena Juve nyerang terus tapi belum dapat hasil gitu dan dengan asisnya Cup Miners itu jadi ngebuka melepas beban para pemain lain bahwa kita udah unggul 1 gol gitu jadi sebagai momentum buat Juventus yakin bisa menang di game ini setelah melewati rentetan hasil seri berapa kali gitu. Ini yang jadi kunci sebenarnya di babak pertama. Cuman kalau ketika Koeman tidak main di babak kedua kan jadi agak sedikit berubah ya karena man of the match hitungannya 90 menit juga kan. Tapi gue lebih prefer Locatelli karena lo main di babak pertama sebagai single pivot terus babak kedua main double pivot jadi tetap konsisten gitu. Jadi dengan satu asisnya itu juga menunjukkan bahwa ya lini tengah Juventus aman walaupun dia cuma main sendiri ataupun bermain dengan partneran dua posisi nomor 6. Jadi emang Locatelli fundamental lah untuk lini tengah Juventus. Siapapun yang main ataupun formasi berapapun Locatelli ada di lapangan. Jadi emang saat ini ya Locatelli yang sedikit menggendong lini tengah Juventus ya. Walaupun kalau lini depannya kita ada di Nico perform, Kopaines perform babak pertama, Yildiz perform, mungkin Chico nggak perform, tapi adanya Locatelli sebagai penyeimbang dan ini sangat fundamental di Juventus di match tadi gitu. Walaupun ya cuma menciptakan satu assist dan seperti unsung hero yang dimana ya pemainnya jangan perlu nyetak gol tapi punya peran penting untuk sebagai pelapis pertama di lini pertahanan. Jadi emang seorang pemain tengah yang fundamental buat Juventus saat ini gitu, Amel. Kalau untuk performa buruk tadi gue setuju banget ya selain Dusan Vlahovic yang gak ngegolin gitu ya. Ini striker kita nggak bisa puji, kita harus bully mungkin ya biar ngegolin karena kalau semakin dipuji ngilang match selanjutnya. Kita kan udah bangga tuh dia bisa ngegolin lawan City, dia bisa ngegolin tapi tiba-tiba ngilang gitu. Dia emang ini harus dibully terus kayaknya striker ini. Kayaknya dia kurang konsisten karena bagaimanapun dia seorang striker yang kita beli mahal tapi performnya inkonsisten. Ini kan sangat-sangat berbahaya di match-match selanjutnya. Jadi kita nggak bisa pakai striker yang selalu mainnya kayak gini gitu karena kan kita oke lah untung lini tengah kita masih bisa nge-backup tapi kalau
Dusan ini tengah kita underperform dan Dusan underperform, Juve akan hasil seri lagi gitu. Jadi emang inilah pemain terburuk, salah satu yang terburuk sama Pierre Kalulu, yang menurut gua gol Birindel itu nggak patut terjadi kalau Kalulu lebih konsen menjaga sudut jauh dari apa kotak penalti, karena gol itu kosong banget karena Kalulu hanya fokus lihat bola tapi tidak melihat lawan. Itu doang si Amel. Jadi Oke, Mas Adi jual nih kita. Dusan jual aja nih. Dibilang jual kalau dapat pengganti yang pas sesuai kantong Juventus oke, tapi kalau enggak ya keep sih, gak ada lagi pilihannya. Kalau dapat Harry Kane boleh itu dijual, kalau enggak ya nggak Aduh, usah. aduh. berat-berat ya. Berat. Oke, terima kasih Mas Anton dan Mas Adi. Nah, kita sudah ini pembahasan tentang Monza versus Juventus. Nah, pembahasan kali ini kita ada perpanjangan kontrak salah satu pemain andalan kita ya di setiap pelatih beberapa musim terakhir, yaitu Big Mac atau Weston McKennie. Nah, McKennie ini kan beritakan akan mendapatkan penawaran extend kontrak ya, cukup panjang sampai 2028. Nah, penawaran extend ini bukan tanpa alasan ya, karena pemain asal Amerika Serikat ini mampu bermain tadi versatil ya. Dia di berbagai macam posisi ini bisa nih dia. Ya, asal jangan jadi kiper aja ya. Nah, tentu kalau misalnya kita lihat McKennie ini juga bisa memberikan dampak nih, entah buat tim, ya kan, menciptakan gol juga, dia juga assist, nah selalu rutin nih memberikan eh, dan berperan di dalam games-games penting. Walaupun McKennie ini di musim 23 atau 24 itu dia sempat dipinjamkan ya ke Leeds dan struggle di sana, bahkan di Juve itu sempat mau dicoret. Nah, dan waktu ini membuktikan ternyata McKennie ini mampu nih menjawab kebutuhan dari Juventus. Nah, kalau dari berbagai macam kontribusi positif nih yang diberikan McKennie, layak gak sih mendapatkan perpanjangan kontrak? Padahal di awal musim kan McKennie sempat mau dicoret dari squad. Nah, gimana nih? Mas Adi atau Mas Anton dulu, silahkan. Yuk, Mas Adi. Eh, untuk kontribusi McKennie ya layak atau enggak diperpanjang kontrak, sebenarnya gini, perpanjangan kontrak McKennie ini tujuannya buat apa dulu gitu? Apakah dia buat cuman menaikkan market value terus dijual nanti di 2 musim lagi, atau hanya untuk Juve tidak punya plan buat menjual pemain atau mencari pemain yang pengganti yang lebih bagus dari McKennie? Ini dua sisi mata uang gitu. Apakah McKennie dibutuhkan Juventus untuk jangka panjang atau cuman untuk dijual di kemudian hari? Itu juga persepsinya berbeda. Dengan sisa kontrak sekarang aja, di sisa kontrak 2 tahun akan di-extend 2 tahun lagi, artinya 4 tahun. Apakah ada McKennie akan dijual di 2026? Bisa juga, tergantung nanti situasi mercato Juventus di 2 musim selanjutnya, apakah dapat pemain bagus atau tidak. Kalau tidak ya McKennie. Dan kalau kita lihat layak atau tidak, gue ya sih kalau untuk sekarang mungkin ada Juventus ini ngomong layak, bagus. Kalau gue ya mohon maaf, ini oke lah untuk musim ini, tapi musim depan enggak. Kalau gue sih cukup sampai 2026, dengan alasannya apa? Kalau kita pengen step up juara Champions League, ngejar apa? Ya McKennie bukan UEFA Champions League level gitu. Ya bisa ngegolin lawan City bukan berarti jago. Dia ngegolin Barcelona bukan berarti jago. Banyak kok pemain bocah 6-17 tahun bisa ngegolin City yang mana, tapi bukan berarti dia jago. Dan McKennie cuma tiba-tiba muncul terus ngegolin, ya bukan berarti dia jago. Dan dia main, kita ngimpress gue ketika McKennie ini datang sebagai pemain underrated zaman Pirlo. Selebihnya nyata lama-lama mediocre dan tiba-tiba bisa melejit lagi. Ya ini kayak kita melihat lah bahwa McKennie ini pengen dijual gitu, tapi gue harus show off dulu gitu loh. Jadi emang pertimbangannya mungkin dari McKennie ini masih punya value yang besar untuk dijual di kemudian hari, walaupun ya sampai sekarang belum ada yang nawar kan untuk dibeli. Makanya mungkin di extend dulu agar ya McKennie tidak pergi secara free transfer, dan kita Juve punya pemain backup yang cukup untuk mengarungi kompetisi yang akan datang gitu, Amel. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi kalau misalnya untuk perpanjangan nggak dulu ya, Ya. masih belum layak nih, masih kita lihat dulu. Kalau misalnya untuk dari Mas Anton bagaimana? Apa punya pendapat berbeda atau bagaimana? Silahkan Mas. Iya, agak beda nih Mas Adi. Kalau soalnya dia bukan cuma diperpanjang sampai 2028 ya. 2028 opsi sampai 2029 ya yang saya dengar ya. Mungkinkah McKennie is the real hidden gem? Berkali-kali kan positioningnya membuat kita tertangan. Tapi gue setuju sih, eh, tidak ada pemain yang lebih besar daripada Juventus. Ya, soalnya gue udah berhenti mencintai player gue
Del Piero aja begitu kan artinya kan. Jadi mungkin benar Juve ngejagain biar ini anak biar bisa jadi duit nanti. Dan kita memang benar kualitas McKennie kalau kita nunggu dia eh, lebih lagi umurnya udah 26 kan harusnya ini salah satu top performance-nya kan. Iya. Memang benar sih dia versatile banget sih. Tapi dia cuman all around player aja ya. Nggak ada yang highlight sekali, nggak ada yang luar biasa step up skillnya atau gimana. Untuk musim ini yes, McKennie membantu. Musim ini McKennie membantu sekali, dia bisa dipakai di mana-mana dengan squad compang-camping tadi kita udah bahas. Tapi mungkin the real tujuan utamanya saya rasa sih nyari duit sih Juve sih. Gua rasa sih gitu sih. Oke, kalau misalnya kita lihat tapi kan McKennie ini cukup eksis nih di setiap pelatih Juventus. Nah, apa sih kelebihan McKennie kalau dari Mas Adi dan Mas Anton? Boleh Mas Adi kalau kelebihannya nih, walaupun mungkin belum layak, tapi kelebihannya selama ini apa sih? Sebenarnya gini, ketika dia datang di era Pirlo ya pelatihnya, dan kita tahu ketika itu Pirlo butuh pemain tengah yang bisa di box to box sebagai pengganti Sami Khedira gitu. Jadi dengan datangnya McKennie sepertinya awalnya bagus karena emang McKennie tipikal underrated-nya atau KW2-nya Sami Khedira. Jadi kita dapat pemain yang murah tapi bisa main kayak Khedira gitu. Walaupun secara kualitas, mentalitas, kematangan jauh di bawah Sami Khedira. Awalnya bagus di era Pirlo tuh bagus banget gitu. Tapi lambat laun ketika masuknya Allegri, masuknya lagi bahkan dipinjam Leeds United, akhirnya balik ke Mota. Ya ini pemain kayak Aji Mumpung, lo main di Juventus nggak laku. Sebenarnya ada peluang bertahan di Leeds ya, asal Leedsnya tidak degradasi. Masalahnya Leedsnya degradasi, otomatis dia balik lagi ke Juventus. Masuk daftar jual dia nggak laku. Jadi emang ini pemain eksis bukan karena quality tapi karena di pasar transfer dia tidak ada yang minat gitu. Itu yang jadi PR utama untuk seorang McKennie gitu. Jadi bukan karena dia eksis di Juve karena dia punya kualitas, tapi emang nggak laku ini pemain gitu. Kalau ini laku 99% udah cabut dari awal gitu, udah nggak bakal kayak sekarang gitu. Jadi emang ini pemain aji mumpung kan kalau gue lihat gitu ya, karena bukan karena eksis, karena musim lalu kan 0 gol dia Allegri. Jadi fatal dia ngegolin terakhir di musim 2022-2023 1 gol. Di list nggak 0 gol, Allegri musim lalu 0 gol, baru 2 gol musim ini. Jadi emang ya ini pemain kalau dibilang underrated ya underrated, tapi kalau buat dibilang buat level ya belum, tapi untuk backup ya mungkin kita hore-hore aja, kita punya backup McKennie bisa ngegolin ya, backup orang bisa ngegolin gitu kan, tapi apakah ini Juventus level pemain ini ya gua rasa belum. Kalau untuk Serie A level oke lah, tapi untuk kita untuk mengarungin kompetisi yang besar dengan McKennie di dalamnya dan sebagai pemain yang akan diandalkan ini enggak sih. Kalau untuk lapis 3 Juventus cocok lah kalau buat ngelapis pemain lain, tapi kalau untuk diandalkan di pertandingan penting agak sulit karena McKennie ini bukan musim pertama tapi udah berapa musim main di Juventus itu, dan kita kelihatan kualitasnya gitu-gitu aja. Seperti Mas Anton tadi bilang, kalau kita bertahan terus dengan McKennie udah mentok begini ya umurnya makin lama makin tua gitu kan. Kalau makin tua apakah dia bisa apalagi misalnya bisa di step up lagi ya belum tentu gitu. Sekarang aja dia masih gini-gini aja. Yang bagus emang roaming posisinya aja dari belakang masuk ke dalam terus bisa nyetak gol, itu aja yang bagus karena itu ciri khasnya Semi Khedira yang dibutuhin dalam eranya Allegri sebelum Pirlo masuk gitu. Dan ya pemain itu kita butuhin, dan kalau kita dapat pemain yang lebih bagus cara mainnya kayak upgrade-nya McKennie ya lepas, bukan karena dia nggak bisa itu aja sih Amel. Oke, terima kasih Mas Adi. Nah, kalau dari Mas Anton sendiri bagaimana ya pendapatnya? Apakah ada kelebihan dari McKennie dan kenapa sih dia tuh jadi pemain underrated ya di tempat hati para Juventini gitu? Silahkan Mas Anton. Di sadis Mas Adi suruh disuruh ngomong kelebihan, gua pikir kelebihannya apa? Oh mungkin kelebihannya dia aji mumpung gua rasa. Oke, benar sih Mas Adi. Ya speed nggak secepat Conce, sama nggak secepat Cambiaso, dribble mah jauh nggak sebagus Yildiz, body juga nggak sehebat Turam, heading juga nggak bisa, passing juga nggak sejago Locatelli. Apa ya, gue ya mungkin dia punya tapi rata-rata air semua gitu loh ya, rata-rata aja. Sebagai pelapis oke. Ntar coba fokus ya, fokus kelebihan ya. Kelebihannya dia punya positioning, mungkin dia udah belajar dari Inzaghi kali ya, positioning dia oke.
Jadi karena dia punya skill all around, dia dribble sedikit bisa, gocek sedikit bisa, passing sedikit bisa. Jadi dia kepake ketika yang lain nggak perform. Jadi memang ya mungkin pelapis, tapi nggak lapis 3 lah Mas Adi, lapis 2 boleh lah, kejam kali Bang. Terus pekerja keras, mentalnya sih luar biasa. Ini awal musim kan dia mau dibuang tuh bareng Arthur Melo tuh ya, nggak laku kan, nggak laku. Tapi kita bilang mentalnya bagus. Kalau mentalnya nggak bagus, dia berlatih sama tim senior gimana tuh? Ini wah gue pemain mau dibuang nih, gue berlatih sama mereka. Tapi dia berlatih, dia mungkin membuktikan diri, kelihatan banget dia pasti latihannya lebih keras daripada yang lainnya. Menurut gue sih pasti itu terjadi karena golnya lawan City itu mirip sama golnya lawan Barca. Jadi meskipun dia pemain mediocre menurut Mas Adi bilang rata-rata, tapi dia berlatih skill yang sama terus-terusan itu jadi sekali-sekali kepake, sekali-sekali kepake ketika yang lain nggak perform. Dan kebetulan musim ini di Juve kepake. Jadi the right man at the right time at the right place. Nah itulah mekanik kelebihannya itu tuh. Oke. Oke, terima kasih Mas Adi dan Mas Anton. Tadi kita udah seru banget ya kita membahas mengenai man of the match dan juga perpanjangan kontrak McKennie. Nah, buat teman-teman suara Juventini nih, mungkin ada yang setuju dengan pendapat Mas Anton atau Mas Adi atau mungkin punya pendapat-pendapat lainnya juga boleh banget langsung di komen-komen biar kita juga bisa sambil diskusi. Nah, kalau gitu saatnya aku Amel dan juga narasumber kita pamit dulu undur diri. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga buat teman-teman nih jangan lupa apa buat join member Suara Juventini. Nah, apa tadi Mas Iya, Anton Mel. kelebihannya? Waduh, itu membantu banget pada saat live match kita bisa sambil WhatsApp tektokan itu seru banget. Kita bisa ngatain Dusan bareng-bareng itu happy banget itu. Ya Mas Oke, Adi ya? karena juga ada Ya. grup WA ya, jadi nggak Iya. ketinggalan sama berita-berita Juventus. Oke, terima kasih semuanya dan juga mungkin yang lagi nonton merayakan hari Natal, kita mau mengucapkan selamat hari Natal, Hari teman-teman. Natal. Selamat Hari Natal Oke, semuanya bagi yang merayakan. iya bagi yang merayakan selamat hari Natal. Untuk penutupan kita Final Fine, Forza 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 Juve. Juve. Forza Juventus. Terima Juve. kasih.